Oke. Kita lanjut sekarang. Kalau minggu sebelumnya, minggu yang lalu, kita bercerita tentang bagaimana kita menggunakan notasi algoritma dalam bentuk pseudocode, ya? Benar? Ya, dimana pseudocode itu notasinya menyerupai atau kode-kode yang kita tuliskan menyerupai nanti bentuknya program. Nah, seperti apa nanti? Kalau kita sudah praktek nanti dengan menggunakan program bahasa C++, maka itu nanti akan kelihatan nanti itu kenapa dikatakan bahwa pseudocode itu lebih mirip dengan notasi program, ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa untuk notasi algoritma itu tidak selalu dengan menggunakan teks ya atau menggunakan kata-kata, tapi bisa juga kita di sini menggunakan bentuk notasi yang kedua, yaitu yang menggunakan gambar atau menggunakan diagram. Oke, nah menggunakan gambar ya atau simbol-simbol, di mana gambar atau simbol yang kita gunakan untuk menggambarkan sebuah algoritma itu disebut dengan istilah flow chart. Berasal dari kata-kata flow dan chart. Flow artinya alir, mengalir, chart artinya gambar atau diagram. Maka flowchart ini sering juga disebut dengan istilah diagram alir. Ya. Nah, cuman lebih sering disebut dengan istilah flowchart. Ya. Jadi apa itu flowchart? Ya, flowchart itu adalah simbol atau gambar yang disusun secara sistematis. Apa yang maksudnya sistematis? Berarti berurut. Ya, jadi nggak asal-asal susun aja dia. Untuk menggambarkan arah instruksi dari suatu proses. Jadi di sini gambar itu disusun berurut biar kelihatan bahwa dari sini dia nanti ke sini, setelah itu ke sini. Nah, jadi di sana yang kelihatan sistematisnya. Oke, nah karena ini gambar berarti pasti bagian dari flowchart itu. Jadi bagian dari flowchart itu sendiri pasti juga merupakan gambar-gambar, ya kan? Nah, apa saja gambar yang menyusun sebuah flowchart atau simbol di sini kita gunakan. Di sini ada beberapa. Ini ada di layar kita sekarang. Kalian lihat. Simbol yang pertama, ya, masih ingat nggak bahwa sebuah algoritma yang baik itu pasti dia menggunakan awal dan ada akhirnya. Nah, makanya flowchart pun juga ada simbol yang mewakili awal dan akhir. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya simbolnya seperti ini. Nanti kalau kalian misalnya menggunakan Microsoft Word itu di insert tick atau simbol itu ada gambar begini, ya. Oke. Nah, jadi awal maupun akhir itu sama. Oke, sama simbolnya. Kemudian nanti ada lagi simbol seperti ini, ya. Ini seperti segi 6. Segi 6 ini ya. Segi 6 ini mewakili sebuah kegiatan atau proses melakukan set awal dari suatu nilai atau variabel, ya. Misalnya kita ingin memberikan nilai A itu misalnya 10, maka kita taruh di dalam simbol seperti ini. Nah, terus ini yang pasti selalu ada, input dan output. Nah, jadi untuk memasukkan dan menampilkan input dan output data, kita gunakan simbol yang sama. Ini disebut dengan apa nih? Ini apa nih namanya? Simbol apa nih? Trapesium. Layar mami. Trapesium. Jajar genjang. Jajaran genjang atau trapesium, Novi? Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang nih. Jajaran genjang. Oke, ini genjang ya. Oke, kemudian sebuah proses. Rumah dewe Ya, sebuah proses itu segi 4. Jadi kalau misalnya kita menggunakan segi 4 seperti ini, itu menandakan dia sebuah proses. Nanti ada decision namanya. Nah, ini seperti ini ya. Ini decision ini seperti simbolnya simbol berlian sering dibuat begitu ya. Ini simbolnya begini ya. Nih. Terus nanti pasti ada panah-panahnya, arah instruksi. Kemudian nanti ada lingkaran untuk menyambung flowchart kita di halaman yang sama. Dan ada bentuk seperti ini untuk menyambung flowchart pada halaman yang berbeda. Nah, sekarang kita langsung aja mulai. Nah, Mami contohkan, kemarin masih ingat bahwa kita punya pseudocode untuk menghitung luas
persegi panjang. Masih ingat ya, kemarin saudara kita? Bentar, Mami besarkan dulu biar makin jelas, biar kalian lebih ingat ya. Oke. Nah, ini kemarin sel dekod kita untuk menghitung luas persegi panjang. Bahwa yang kita inputkan adalah panjang dan lebar, gitu kan? Kemudian kita hitung, luas yaitu LS sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu baru kita berikan outputnya atau ditampilkan hasilnya yaitu LS. Masih ingat ini? Masih? Nah, masih ingat? Nah, sekarang dari bentuk pseudocode ini, inilah yang kita rubah menjadi flowchart. Nah, kebetulan di sini, nah bolehlah ini simbol yang Mami pakai, boleh mirip-mirip kayak gini lah. Nah, ingat tadi bahwa sebuah flowchart selalu diawali oleh start dan diakhiri dengan stop. Nah, ini dia. Jadi simbol start sama stop sama. Paham? Jadi ada startnya. Nah, sesudah start, baru kita konversi pseudocode ini ke dalam flowchart. Input P dan L. Nah, simbol untuk input tadi adalah ya, jajaran genjang ini kan. Nah, maka kita buatkan simbolnya di dalam simbol jajaran genjang yaitu input P, L. Atau mau satu-satu juga input P, kemudian panah, kemudian garis simbol jajaran genjang lagi input L. Boleh, terserah. Ya, tapi kalau dia sama seperti Mami bilang kemarin tidak ada yang menyelingi antara input ini dengan statement yang lain, kalian boleh taruh dalam satu simbol seperti ini. Boleh lebih dari satu. Nah, sesudah itu LS sama dengan P kali L. Jadi yang ini ya, yang ada di pseudocode kita input P dan L ini dia flowchart-nya. Nah, jadi biar jelas Mami pindahkan satu-satu. Ini Mami kasih warna misalnya ke kalian merah. Jadi disinilah dia letaknya yang merah itu. Nah, oke, itu dia. Input P dan L. Jadi simbolnya persegi panjang. Jajaran genjang. Nah, kemudian LS sama dengan P kali L. Berarti ini proses kan? Benar ya? Proses ya? Nah, kalau proses, warna di sini misalnya biru. Nah, simbol proses di flowchart itu seperti ini, yaitu segi 4, ya kan? Jadi harus disesuaikan simbolnya. Dan kemudian baru di sini kita tampilkan outputnya, yaitu LS, ya. Nih, misalnya kasih warna ini. Nah, maka di sini kembali kita menggunakan simbol yang sama untuk output sama dengan input, yaitu output luas. Sorry. Di sini apa yang salah coba? Di sini outputnya luas. Kalau di sini outputnya adalah LS. Nah, ya kan? Karena di sini kita pakai menghitungnya. Nah, kira-kira ada yang salah nggak dengan ini? Benar-benar kalau di Mami ini sih salah, malah salah diganti LS. Kenapa? Karena di sini kita cari pakai luas. Jadi ganti juga di sini LS juga. Iya kan? Nah, tapi kalau di sini tadi luas ditampilkan LS nggak mau dia. Jadi kita hitung dengan LS sama dengan P kali L, maka outputnya adalah LS. Nah, sudah selesai, maka nanti jadinya program flowchart kita ini berakhir, maka kita akhiri dengan simbol stop. Oke, itu dia. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pahami. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, coba kemarin kita punya tugas yang jadi PR kemarin apa? Oke, luas lingkaran, ya kan? Luas lingkaran. Nah, coba sekarang Mami maunya kalian, kita bikin duplikat dulu, menghitung luas lingkaran. Oke. Nah, pseudocode-nya apa yang kita inputkan untuk luas lingkaran ini? Ingat nggak rumus luas lingkaran dulu? Rumus luas lingkaran apa? Apa rumus luas lingkaran? PR kuadrat nih. PR kuadrat. PR kuadrat. Nah, di sini simbol Pi kan nggak ada di ini. Simbol Pi kan nggak ada di flowchart. Jadi Mami pakai aja variabelnya di sini Pi, ya.
Pi, jangan lagi ngomongnya pi R kuadrat, tapi Pi kali R kali R, gitu kan? R kuadrat itu kan artinya R kali R, ya? Iya, Mi. Atau misalnya Iya, Mi. kalau sekedar misalnya kalian bilang bahwa rumusnya adalah pi R kuadrat, berarti nanti pi R pangkat 2, gitu kan? Ya, R pangkat 2-nya, ini ada nggak ya? Nah, kita anggap aja nih. Udahlah, jangan R2 deh. R kali R aja ya. Langsung aja ya. Oke. Pi kali R itu kan pi R kuadrat. Nah, berarti kita harus tahu dulu biar kita bisa nanti menghitung luas lingkaran pi kali R, maka di sini apa yang kita inputkan? Di sini nih. Nah, kalau untuk mencari lingkaran apa? Pi kali R nih. Kok pi kali R kan belum proses. Pi koma. Nah, apa? Koma. Menunjukkan Pi koma R. sama R. Dah. R. R lagi. 2 kali, Mami. Ya enggak. Ngapain kita inputkan 2 kali? Yang penting nilai R udah kita inputkan sekali. Nanti kita cari aja dia lagi hitung. Maka di sini nanti rumusnya, ya. Misalnya luas lingkaran, Mami pakai rumus LL. Nah, ya. Apa rumusnya? Apa? Tadi. Pi Kali R. Oke. kali R. R kali R. R. Ya. Jadi nggak perlu pula kita inputkan R 2 kali. Yang penting kan R-nya juga tahu nilainya sekali di sini. Udah, kalikan 1 kali lagi R di sini. Jadi kali R kali R. Kan? Nah. Alright, guys. Ya kan? Nah, setelah itu baru kita tampilkan luasnya di sini apa? LL. Nah, L, pinter Novi. Nah, ya Novi tadi tuh, Mami nggak lihat siapa yang ngomong. Bunga, Mi. Bunga, iya. Bilang tadi, bunga nih. Ya. Oke. Jadi, output kita di sini adalah LL. Kenapa? Karena yang kita hitung adalah LL. Jadi, gimana cara memindahkannya ke dalam flowchart? Nah, ini kita rubah, ya kan? Tadinya ini adalah untuk persegi panjang, inputnya adalah P sama L, maka di sini inputnya adalah P dan R. Nah, itu dia. Menghitung luasnya, berarti di sini kita ganti dengan LL. Itu P, ya, Kali R. kali R kali R. Outputnya di sini adalah L. Udah selesai. LL. Itu dia. Gimana? Bisa? Bisa ya? Nah, sekarang kita bisa menggunakan simbol yang lain. Tadi kan ada salah satu simbol di flowchart itu adalah kita men-set nilai awalnya kayak gini ya. Oke, Mami sekarang bisa mengganti, kita buat versi yang lain. Jadi ingat kemarin bahwa flowchart itu tidak selalu harus sama. Ingat, contoh Mami kemarin, mau ke Padang kemarin Novi tidak selalu harus satu jalan kan? Nah, banyak jalannya. Sekarang kita juga bisa. Nah, kalian kalau bikin di PowerPoint, ya, nah, ini sebenarnya insert shape ya. Nah, sebenarnya kalau simbol untuk input itu sebenarnya ini harusnya. Simbol star. Ini harusnya. Tapi nggak apa-apa deh, kita pakai yang ini aja juga boleh. Ya, sekarang Mami kopikan ini. Wow. Rempong jadinya nih. Nah. Lain. Cari dia. Nah. Ini star. Kita buat dulu ya. Nah, sekarang boleh nggak Mami buat sekarang seperti ini? Kode code yang lain ya. Sekarang ini misalnya Mami buatkan begini, kita set terlebih dahulu, ya, kita set terlebih dahulu di sini bahwa nilai pi itu kan rumus nilainya kan 3,14 ya, benar? Iya, Mi. Nah, 3,14, kita set dulu 3,14. Ingat di sekarang kalau kalian menggunakan koma itu nggak boleh pakai koma lagi, tapi titik ya, 3,14. Pi sama dengan 3,14. Oke, ini geser. Biar lebih enak kalian belajarnya. Lihatnya. Oke. Nah, Pi 3,14 kita set.
Berarti kalau nilai Pi sudah kita set 3,14, kita tinggal menginputkan apa lagi? Apa yang kita tinggal inputkan lagi? R. Iya kan? R. Nah, R. Ya. Kenapa? Karena Pi sudah kita set nilai 3,14. Jadi di sini artinya kita set di program nilai Pi itu 3,14. Jadi artinya kita tidak perlu menginputkan nilai Pi lagi. Berarti cukup kita inputkan di sini hanya nilai R saja. Nah, baru setelah itu kita hitung nilai LL itu sama dengan Pi, oke, kali R kali R. Boleh. Baru setelah itu ada outputnya adalah apa tadi? LL. LL. Nah, ini juga boleh. Ini versi yang keduanya. Nah, berarti di sini nanti kalian itu nanti tidak hanya menginputkan kan nanti, oke, ambil copy aja, oke. Jadi tidak harus menginputkan Pi ya, kita insert karena tadi simbolnya beda ya. Nah, oke, simbol untuk set. Nah, ini dia. Oke. Nah, kebetulan berwarna dia nggak apa-apa lah. Nah, di sini yang kita set nanti, kita insert dulu. Edit text. Oke, di sini kita set nilai Pi itu sama dengan 3,14. Ya, kita set. Nah, karena artinya di sini bahwa simbol ini fungsinya tadi adalah untuk men-set nih, set nilai. Ya, nah, maka kalian harus pakai simbol ini. Pi sama dengan 3,14. Baru setelah itu, ya, kita sesuai dengan ininya, kan ini dia nih, Pi 3,14 kita set sini. Kemudian baru kita inputkan nilai. Nah, kita inputkan di sini nilai R. Jadi nggak perlu inputkan Pi lagi. Cukup yang kita inputkan di sini hanya satu, yaitu nilai R saja. Baru setelah itu, kemudian kita proses sesuai dengan ini. Ya, berarti kita proses nilai luas lingkaran, yaitu Pi kali R kali R. Ya, nah setelah itu baru nanti output luas. Oh, belum ada ininya flowchart apa? Nah, oke. Nah, baru terakhir setelah itu kita tutup dengan stop. Oke. Nah, kalau kalian sih nulis pakai ini enak, Mami nulisnya pakai ini. Nah, ini jadi juga seperti ini, sama juga. Apakah nanti outputnya LL juga? Iya, luas lingkaran juga, cuman versinya berbeda. Kalau di flowchart yang pertama atau di pseudocode yang pertama, nilai Pi-nya kita inputkan menjadi sebuah variabel. Variabel artinya perubah. Nah, sementara di flowchart atau di pseudocode yang kedua, nilai Pi itu kita buat sebagai sebuah ketetapan bahwa nilai Pi itu 3,14. Nah, berbeda. Kalau di sini Pi sebagai variabel, artinya kalau misalnya kalian iseng memasukkan nilai Pi itu di sini 5, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau di sini nilai Pi itu pasti 3,14. 14. Ya kan? Nah, karena dia di sini kalian bisa merubah-rubah nilai Pi-nya, maka Pi dan R ini disebut dengan perubah, atau itulah yang disebut dengan variabel. Sementara di sini Pi itu karena sudah tetap, tidak bisa kalian ganti-ganti. Ya, kalau mau ganti gimana? Ganti di sini. Ya, nanti di program nanti kalian ganti. Nah, karena dia sudah tetap nilainya 3,14, itulah yang disebut dengan konstanta atau ketetapan. Oke, jadi di sini ya, di sini Mami set satu lagi. Sebentar, kita ini aja jadi satu dia ya. Oh. Sebentar. Kita gabung jadi satu. Mini grup aja biar gampang. Musik siapa tuh? Iya, matiin. Itu bisa dikecilkan tuh, Mi? Apa? Yang apa Pi 3,14 itu bisa dikecilkan dikit tuh. Boleh. Ini jalan pula dia. Kecilin aja dikit ya. Ini rempongnya. Nih. Ya,
ribet apa kayak ginian. Coba kalau pakai papan tulisannya kan sebentar. Mi, Dika jadi nggak nyampe masalah, Mi. Nggak apa-apa. Nanti ini kan Mami record nih. Jadi nanti Ya. videonya kita kirim ke Dika. Yang penting dia hadir. Nah, jadi kalau di sini, kalau di sini P sebagai apa tadi, Fahri ya? P sebagai variabel, benar ya? Nah, di sini P itu sama dengan variabel. Variabel atau perubah. Kenapa disebut namanya perubah? Karena nilainya bisa kita masukkan berubah-ubah. Kalau kalian mau iseng masukkan nilainya 1, mau 2, mau 100, mau 1.000.000. Nah, itu bisa ya. Nah, maka di sini untuk yang di sini P adalah sebagai variabel atau sebagai perubah. Tetapi kalau di flowchart kita yang kedua, di sini P itu sebagai ketetapan konstanta atau ketetapan. Nah, itu dia. Ya, itu berbedanya ya. Jadi apa perbedaannya? Kalau perubah, kita boleh memasukkan nilainya terserah kita. Tapi kalau dia konstanta, maka nilai itu tetap di sini 3,14. Paham? Bahkan nanti pun kalian juga bisa merubah. Nah, kami buatkan satu lagi ininya ya. Kita kecilin dikit biar nggak terlalu gede ininya. Oke, bahkan kalian bisa juga buatnya begini nanti, ya. Yang kita inputkan itu hanya R saja. Oke. Aduh, ini. Jadi simbol. Jadi kita inputkan hanya R saja. Setelah itu, kita hitung LL itu sama dengan 3,14 kali R kali R. Boleh. Jadi 3,14-nya dirumus langsung kalian buatkan. Sehingga nanti outputnya juga kembali adalah LL juga. Ya. Berarti kalau kalian buatkan di program gimana? Kayak di flowchart gimana? Start, kemudian input R, pindah saja LL sama dengan 3,14 kali R kali R, outputnya LL. Udah, stop. Ini apa nih? Ada garis apa ini? Oke. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya iseng mau buat juga kayak gini, ya 3,14-nya ditaruh di dalam rumus juga boleh. Paham? Paham ya? Bisa ya? Nah, oke. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bentuk dari bagaimana kita mengkonversi dari sebuah pseudocode menjadi sebuah flowchart. Flowchart. Ya, jadi banyak caranya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Nih, ya? Bunga nggak paham bagian set awal tuh, Domi. Gimana? Siapa yang nanya? Nggak paham bagian set awal. Itu kan namanya langsung Bunga, Mi. Bunga. Ya, kenapa Bunga? Bunga nggak paham bagian set awal tuh, Domi. Yang di mana yang ini? Yang ada P ini? Ini? Iya. Nah, oke. Ya. Ulang lagi. Oke. Iya. Jadi begini. Kadangkala kalau kita buatkan dia sebagai P ini sebagai variabel, berarti dia sebagai perubah. Kalau nanti dieksekusi bisa jadi nanti nilai P ini kalian inputkan 5 boleh, 10 boleh, 1.000.000 boleh, berapapun, 0 bahkan juga boleh. Ya. Padahal rumus luas lingkaran itu P kali R kali R itu sudah merupakan sebuah ketetapan bahwa P itu 3,14, ya kan? Nah, untuk amannya, ya, biar nggak salah-salah lagi, udah kita set aja di awal nilai P itu 3,14. Nilai P kan 3,14 ya? Ya nggak? Nah, 3,14 kita set di sini nilainya. Udah, kemudian berarti karena kita sudah, berarti men-set di sini sama dengan kita memasukkan nilai 3,14 ini ke P. Kemudian baru setelah itu kita inputkan R. Kalau input seperti ini boleh nggak nilai R itu berubah-ubah? Boleh. Karena di sini kalau R adalah variabel,
Di sini Pi adalah sebagai konstanta. Berarti yang boleh dirubah-rubah nilainya hanya R saja, benar nggak? Dalam menghitung sebuah luas lingkaran. Nilai Pi kan tetap 3,14. Ya. Nah, baru kita masukkan LL sama dengan Pi. Nah, nilai Pi di sini berapa? Sudah pasti 3,14. Tapi kalau di sini, nilai Pi di sini berapa? Bisa berubah-ubah tergantung berapa nilai yang kalian masukkan. Paham? Bunga? Nah, bunga gimana? Paham nih. Paham ya? Nah, jadi di sini kalau Paham, Mi. seandainya nanti Ya. dieksekusi, di sini nilai Pi pasti 3,14. Kenapa pasti? Karena dia sudah konstanta atau ketetapan di sini 3,14. Tapi kalau di sini nilai Pi itu bukan 3,14. Tidak selalu 3,14. Bisa kalian masukkan 3,14, bisa kalian masukkan 1, masukkan 1.000.000, masukkan 1.000, boleh. Akibatnya apa? Kalau kalian masukkan nanti nilai Pi itu selain 3,14, output di sini pasti salah. Kapan output yang di sini benar? Kalau kalian masukkan nilai Pi itu 3,14. Tapi kalau di sini pasti benar, berapapun yang berubah-ubah hanya nilai R aja. Pi itu pasti 3,14. Jadi kalau misalnya memang jari-jarinya ada 5, berarti akan langsung dihitung 3,14 kali 5 kali 5. Nah, maka nanti hasilnya benar, pasti benar. Karena yang diinputkan cuma R saja. Kalau di sini, Pi yang kalian masukkan itu harus nanti 3,14 biar luas lingkaran ini benar. Salah saja memasukkan nilai Pi, di sini salah nilai LL-nya. Jadi sesuatu yang nilainya sudah tetap, itu sebaiknya kita letakkan sebagai konstanta atau set dia sebagai nilai awal. Paham? Bunga yang nanya? Paham nih. Nah, Ya, paham nih. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada kan? Lanjut kita. Nah, sekarang tadi kita bercerita tentang matematika aja. Nah, sekarang kita buat sebuah kasus lagi. Nah, coba kalian di sini baca soal baik-baik. Buat sel dekod dan flowchart untuk menghitung nilai gaji bersih seorang karyawan. Berarti outputnya nanti yang diminta apa? Gaji bersih. Gaji bersih. Jadi gaji bersih ini Gaji bersih. yang diminta sebagai output. Ya. Terus di mana gaji bersih itu berasal dari perhitungan gaji pokok, oke, ditambah dengan tunjangan dikurang potongan. Oke, itu dia. Itu yang menjadi soal kita. Nah, sekarang buat sel dekotnya terlebih dahulu. Sorry. Nah, kita buat sel dekotnya. Nah, ini tadi, yang sebelum kita membuatnya, kita harus pahami dulu. Kalian baca baik-baik terlebih dahulu. Nanti yang diminta untuk menjadi output kalian itu adalah gaji bersih. Ya kan? Sama dengan tadi. Yang menjadi output itu adalah luas persegi panjang. Nah, kita harus paham dulu. Menghitung luas persegi panjang, kita harus tahu rumusnya. Bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, sementara kalau di sini gaji bersih itu rumusnya dari soal dikasih tahu clue-nya, rumusnya adalah gaji pokok tambah tunjangan tambah potongan, gitu kan? Nah, berarti sebelum Dikurang potongan. sel dekod ini, ya, nah kita harus tahu terlebih dahulu bahwa yang diminta di sini outputnya di sini adalah gaji bersih, itu outputnya yang diminta, ya kan? Sama dengan tadi, luas persegi panjang apa outputnya tadi, LS apa gitu ya. Nah, untuk menghitung gaji bersih ini kita harus tahu dulu rumusnya. Nah, di sini karena gaji bersih, biar Mami nggak panjang-panjang, nulisnya Mami ganti jadi GB, nama variabelnya. Boleh? Boleh. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bahwa gaji bersih atau GB itu rumusnya sesuai dengan soal kita adalah gaji pokok, atau langsung aja kita rubah ya. GP aja nih. Tambah T. TJ, Mami pakai Kurang. terserah kalian mau pakai apa. Kurang
PT. Boleh? PT. Boleh. PT. Nah, PT itu dari potongan. Oke? Nah, berarti kita udah tahu ini. Berarti kalau sudah seperti ini, kalian udah paham seperti ini, baru kita bisa buatkan sel decode-nya. Apa sel decode-nya? Di sini kita buat sel decode-nya. Pertama-tama, apa yang kita inputkan? Nah, agar kita GB. Input. GB itu adalah GB tambah TJ tambah PT, apa yang kita inputkan? GP, GP, koma, tempat TJ. koma, TJ, koma, PT. Apanya? GP, koma. GP, GP, koma, TJ, koma, TJ. TJ, iya, koma, PT. koma, PT. PT. Koma, PT. Alhamdulillah, pintar kalian bisa semua. Nah, itu yang kita inputkan. Nah, apa lagi? Apa proses kita? Output. Output. Kita output aja. Kok belum diproses? Elun. Proses dulu. GB dulu. Nah, Proses. kita Ayo, proses GB. Proses. dari GP. GP B. tambah TJ Tambah kurang TJ. PT. T. Kurang PT. Kalau sudah, baru kita dapatkan outputnya apa? Output. Apa? GB. GB. Nah, GB. itu dia. Nah, seperti ini sel decode kita. Oke, dengan kita dapat sel decode seperti ini, kita bisa nggak sekarang bikin sebuah flowchart? Bisa? Nah, Gimana Bisa. cara bikin flowchart? Nah, Mami copy. bentar dulu. Biar gampang, Mami copy aja yang ini. Oke, copy. Biar nggak lama kalian nunggunya. Oke, pas. Oke. Nah, berarti di sini apa yang diinputkan? Start. Wait, DP. nggak bisa diedit. DP. Jangan grup dulu, bentar. Nggak bisa di-ungroup ya. Kok nggak mau di-ungroup ya? Rempong. Udahlah. Bikin satu-satu aja lah biar kalian paham ya. Oke. Pertama apa dulu yang kita buatkan? Star. Hah? Tar. Wah. Star. Kalau lah star kok tahu sadualannya kok mah. Star. Oke, kita ketikkan di sini. Star. Dah. Nah, setelah itu apa lagi? Nanti Jajar aja genjang. ya. Iya. Jajar genjang. Bentar. Input. Jajaran genjang untuk apa tadi? Input. Jajaran genjang fungsinya untuk apa? Input. Bikin? Input dan output. Ayo, batu. Input. Jangan lupa panahnya nih. Iya, nanti kata Mami. Input, apa yang kita inputkan? Sesuaikan dengan nih. Nah, yang kita inputkan di sini GPT. adalah GP, GP. Apa lagi? GP, TJ, koma, PT. Pintar. P. Sama PT. 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 Oke, Mami besarin dulu. Biar ini. Oke? Boleh. Nah, D panjangnya nggak apa-apa dong. Nah, setelah itu baru apa lagi? Satu lagi. Nih, Jajar ini genjang. baru. Apa simbolnya? GB. Jajar GB. genjang. Simbolnya kok jajaran genjang, jadi GB. Persegi. Segi panjang. Persegi Persegi. panjang. Persegi. Kan proses, ya. Jadi kalau proses ya, Persegi panjang. simbolnya persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Apakah? Langsung kita hitung di sini. GP sama dengan GP tambah. GP-nya tadi huruf P-nya kecil kan. Tambah. Jadi kalian harus konsisten ya. Kalau di sini GP GP tambah huruf TJ. P-nya kecil, gitu juga. Tambah TJ. kurang PT. Nah, oke, kita gedein lagi. Oke. Setelah itu baru dapat nanti. Jajaran genjang. Jajaran genjang lagi. Oke, output. Jajaran genjang outputnya Mi. Oke, mantap. Output Mi. Yup, betul. Tunggu, Mami geser-geser ini. Ini jangan lupa, jangan di input juga tulisannya. Di sini tulisannya harus output. Nah, outputnya apa? G. T-nya 3. G. GB. Ya nggak? Outputnya GB. Ya, udah. Kita kecilin dikit. Oke. Dan next.
Berarti apa lagi? Huruf T-nya tinggal, Mi. Stop. Stop. Nah, tuh dia. Nah, tapi sekarang dia lagi garis. Oke. Kita kasih dia garis. Sip. Benar? Oke. Mana gitu? Oke, kita copyin. Kita copy. Oke. Oke, itu dia. Nah, itu dia. Jadi, harus kalian itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus paham dulu masalahnya apa. Bahwa yang diminta itu outputnya apa? Gaji bersih. Oke, kemudian rumus gaji bersih itu apa? Harus tahu dulu. Nah, rumusnya dikasih clue-nya tadi, ketentuannya di sini. Yaitu gaji pokok tambah tunjangan kurang potongan. Ya, kemudian berarti kalau yang kita hitung adalah GB, maka outputnya juga GB. Udah selesai. Kalau sudah ada output, selesai. Kita bisa stop. Oke. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Mi. Bisa ya? Mi. Ah, Sami. nih lagi. Biasa. Oke. Coba kalian sekarang baca ini, ya. Baca ini, kemudian coba kira-kira nanti apa solusinya, atau di sini yang diminta adalah membuat pseudocode dan flowchart. Oke. Nah, coba. Berarti Mami kalau udah di sini, Mami hentikan dulu Habis. recordnya. Nanti kita sambung lagi. Ya. Mami berhentikan recordnya dulu. Mana sih record? Mami nge-record nggak tadi ya? Record ya. Stop sharing dulu.